Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para guru-guru, para hadirin dan hadirat, bersama-sama kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan serta dan selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bil khusus yaitu di daerah SP2. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dan luas daripada kita semua dan mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah beberapa kali dibacakan surah Al-Isra. Mungkin lebih banyak lagi, waktu sudah tinggi. Ulun tambahkan aja sedikit. Jadi kada banyak kisah. Jadi sedikit ulun tambahkan. Kalau banyak kisah, kita kasih berikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyya la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afana daribu ankum dzikra subhanan kuntum qauman musyrikin wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un fa ahlagna asada minhum matsa wa madha masalul awwalin wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna hunnal azizul alim alladzi jalakumul arda mahda wa jalakum biha subulan la'allakum tahtadun والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق أزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على جهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا له إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا Innal insana lakafurun mubin. Sadaqallahul azim. Habis sudah, berikan lagi kita. Ya kalau kalian habis sudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah berikan rahmat pada kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini
Ulun kalau ada salah ulun minta reda dan minta maaf. Jadi ulun kada banyak atas sambutan. Karena sudah beberapa disambutakan dari ya lah, minta maaf ulun lah. Nah, jadi di dalam bahasa Nabi Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ada 3 perjalanan beliau dari Makkah ke Madinah. Habis ke Madinah ke Tasyrik. Nah, kakak-kakak sudah apa? Nah, perjalanan itu menurut di dalam bahasa kitab ada yang 3 tahun, 3 tahun 3 bulan. Nah, ada yang sebulan. Ada yang mengatakan sekejap. Nah, jadi kita nama ambil sekejap aja sudah. Amunnya 3 bulan maka takbir Allah lawasnya. Ya kalau ambil sekejap aja Allahu Akbar, nah sekejap aja gitu ambil. Ini cara Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu diantaranya yang pertama dari Makkah, tangan sidin anggaplah kayak ini berdiri itu umpama dari Makkah. Ketika dia berusali itu umpama di Madinah. Umpama ketika mengangkat takbir itu di Tasyrik. Ketika berqiyam tersatulah jadi 3 itu namanya adalah Mi'raj. Angka itu jadi kalau pian menjalani ibadahnya kalau hendak ke Makkah dulu, kena ke Madinah atau ke Madinah dulu, kena ke Makkah, hanya ke Tasyrik. Awal pian kayak itu ziarah barang, nang di sini aja kita gawi. Jadi ketika kita berdiri itu adalah namanya Makkah. Ketika kita mengangkat usali itu Madinah. Ketika kita berqiyam itu adalah Tasyrik. Berqiyam paham kan? Tangannya berqiyam kayak itu. Itu ambil nang sedikit aja dahulu. Itu di dalam kitab andaknya ada yang kayak itu. Ittabi'ul ulama syuhudud dunya wa masyahiru akhirah, itu pendapat para ulama. Karena ulama itu adalah penarang akhirat. Nah, jadi kita ikuti para ulama. Nah, sesudah itu kemudian kita berdiri tegak, berdiri botol. Jangan berdiri batol, berdiri botol. Jadi kalau berdiri botol jangan bergoyang awaknya. Berdiri botol, tegak, berdiri botol. Kalau sudah tua bang Pak Haji kayak aja bergoyang-goyang awak. Ngaran Tuhan, goyang-goyangnya awak itu. Itu namanya belum berdiri botol. Berdiri botol cuma 5 menit Allah meminta. 5 menit Allah meminta berdiri botol. Tegakkan diri kita. Seperti botol ada bergerak. Nah itu orang nang Isra Mi'raj hendak menghadap kepada Allah. Ulun kembali ke bawah dari udu dulu supaya pian paham. Dari udu. Maaf aja lah. Tinggi. Beliau lah. Ulun ulang dari udu dulu. Pertama kita hendak melakukan berudu, kita itu ada udu jahir 1, udu batin 1. Jadi udu jahir dan udu batin berarti ada 2. Pertama kita hendak berudu, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ahlal wa islam wa ni'mati. Puji Allah. Anak udu jahir dan udu batin beda. Udu jahir itu perilaku kita, udu batin hati kita. Ingat, orang Jawa bilang iling-iling. Tahu di sini bahasa Lomboknya apa? Hah? Ingat-ingat, berarti sama aja ulun. Ini ibu perhatikan ibu ya, maaf bapak ibu perhatikan. Jadi udu jahir dan udu batin ada 2. Udu jahir pertama meminta ampun awan Allah. Udu batin minta baikakan nasibku di akhirat. Nah, kalau udu jahirnya kada sempurna ya Pak akhir menanggungnya. Jadi ketika hendak berudu, melihat banyu, kita puji Allah. Alhamdulillahi ahlal wal islam wa ni'mati. Segala puji bagi Allah. Berikan rahmat aku untung orang beragama Islam. 1. Ini pada kerjaan. 2. Ketika kita hendak menyentuh banyu yang kita hendak ambil udu, kita puji lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahillazi ja'ala a'ma tahura.
Ya Allah, aku segala puji bagi Engkau. Minta baikakan, minta suciakan banyu nah hendak aku ambil udu ini. Kalau cucu mencapai pauduan banyu udu tuh nah, atau binatang masuk ke tempat banyu udu kita ada tahu. Atau kumbang kami di pauduan kita, tempat udu kita kada batutup. Hanya minta perbaiki yakan dengan Allah. 2 sudah. Kemudian kita hendak mengambil wudu, tangan tersentuh pada banyu ini, kita membaca doa Allahumma baiti wudu wa taswaduj. Angkat basuh muka. Allahumma baiti wudu wa taswaduj. Adakah memang tahu? Hah? Oh, ibu-ibu. Maja aku pas bahari guru aja kada suah nangka itu. Tahu bau wudu aja melihat kai bau wudu 4 jo kai itu tadi bajam penting cukup janya. Supaya hati kita enggak kemana-mana, kita harus ingat kepada Allah berwudunya itu. Ini kada bau wudu kena sambil apakah hati? Jamuran kah diingat akan? Begitu mengangkat air dari tangan kita menyapu ke muka kita, Allahumma baitihi wudu atas waduju. Ketika membasuh tangan kanan, Allahumma la'atini biyamini wa hisabnihi hisaban yasra. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la'atini bisimani wara'i zahri. Ketika kita menyapu kepala kita, Allahumma harimu basyari ala nar. Ketika kita membasuh lubang hidung kita, Allahumma arini ra'lihatal jannah. Ketika kita berkumur-kumur, Allahumma ana la jikra wa syukrika wa husni ibadati. Ketika kita membasuh 2 telinga kita, Allahumma ja'alni minat tabias haula wa tabiqul al-hasanah. Ketika kita membasuh batis yang kanan kita, Allahumma sabit qadani ala sirat. Ketika membasuh batis kiri kita, yauma tajilu fil aqdam. Dari awal berudu kita sampai tuntung berudu kita, hati kita kada kemana-mana. Banyu nang tasamburan di awak kita itu Allah jadikan malaikat memintakan ampun orang berudu itu sampai hari kiamat. Awal ma yuhasabu alaihi abdul yaumul qiyamah. Udu aja pian sudah dapat pahala. Pertama tadi udu jahit dan udu batin. Pertama minta ampun dengan Allah, kedua minta baikakan nasib di akhirat. Ini zaman sudah banyak berubah. Nah, sesudah tuntung berudu kita baca lagi apa? Baca doa udu. Itu kan kuliah. Baca Yasin kan baca doa udu. Hah? Kalau baca Yasin. Kira-kira doa udu bisa kalau beratan sudah? Hah? Bisa kalau lah? Kita baca doa udu, tuntung baca doa udu, apalagi ditambahkan dengan alam nasrah laka sadrak. Tuntung berudu, baca lagi doa udu tadi, baca alam nasrah laka sadrak, wada sampai selesai. Bagus lagi ditambahi. Alam nasrah itu Allah menciptakan langit. Andai kata Allah, kalau tidak ada alam nasrah, surah Al-Ansyirah, kalau tidak ada alam nasrah, tidak akan terjadi 12 bulan. Tidak ada nama bulan itu tidak ada. Karena justru ada alam nasrah, terjadilah ada bulan Januari, Februari sampai Desember. Terjadilah 12 bulan. 12 bulan itu ada yang dipilih, yang terbaik buat umat. Ada yang terbaik buat umat. Yang mana umatnya? Yang terbaik itu bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya apa? Bulannya Allah. Bulannya Allah, bulan Rajab itu. Jadi banyaki berzikir. Bulan Sa'ban itu bulan kita bercocok tanam, memupuk. Bulan Ramadan kita panennya. Bila kita panennya bujur, puas hati kita merasakan dapat panennya karena dipupuk. Bulan Rajab adalah bulannya Tuhan. Kenapa? Bulan Rajab ini tersendiri daripada bulan yang lain.
tersendiri, di mana kalau yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan. Kalau ini tersendiri, ini tidak tersebut di dalam bulan. Karena ini bulan ada bulan bergembira para malaikat, bulan bergembira para rasul, dan bergembira pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita di bulan Rajab ini berkata-kata jorok. Kadang-kadang berbuat apa? Pada bulan ini bulan kemuliaan daripada kita. Nah, selesai kita berwudu, berdirilah kita tegap sebagaimana botol. Berdiri dengan botol. Menghadap kepada Allah, mata ke tempat sujud, hati ingat awan Allah, dada kita kepada hati kepada Baitullah, hati ingat dengan Allah, mata ke tempat sujud. Sejadah itu berapa lipatnya? Bila lepas mata kita pada sejadah, keluar daripada sejadah, maka terpecahlah otak dan pikiran kita. Ada sudah digariskan sejadah kita tuh. Amun kada sejadah digaris, diulah sejadah. Misalnya sembayangnya di tanah, ada punya tempat ke masjid nih, kadang garis dikira-kira. Pembatas itu. Bila mata kita lepas daripada sejadah, terpecahlah otak pikiran kita. Nah, jadi berdiri tegak. Makanya di dalam hadis zuhur sama asar itu adalah pintunya surga, maghrib dan isya itu adalah pintu neraka. Yang membuka pintu neraka tertutup pintu surga, terbuka pintu surga tertutup pintu neraka adalah subuh. Ini kadang-kadang subuh ini ada kisah. Bangun subuh orang nimbah kawin misalnya lah, maaf pula. Habis kawin tadi bangun jangan mintuha, mana laki ikam, bangun sudah. Sudah bangun. Ayo kita ke masjiditan. Jangan bini, anaknya sidin, aja abah badahulu, laki lu masih beherak. Kisahnya nih, ada orang yang guring, menantu guring. Tulaklah mintuha ke masjid, bulik mintuha di masjid, minantu belum bangun. Begitu bangun minantu jam 9. Kelihatan mintuha, aja mintuha apa nih? Langsung ke kamar mandi, berwudu. Lihat jam 9, alim minantu koneh, berarti sembiang doa nih. Esa kan? Yang doa nih, alim minantu koneh jadi jadikan ya. Jadi jangan menjadi anak, padahal orang kesembayangan subuh. Jangan minanto, jangan anak, bapak ya, sembilan subuh aku, sembilan subuh, jam 9 sembilan subuh. Sini ikam dulu, jangan anak kita deh. Masuk lagi ke kamar, dibawanya bininya kamar. Ikam sembilan subuh, melihat aku sembilan subuh. Tutupnya hordit, matinya lampu. Malam dia, subuh dia. Adalah manusia itu. Ujar Allah, silakan engkau menipu. Silakan engkau menipu hamba-hambaku, silakan engkau menipu umat-umatku, silakan engkau menipu para makhluk dan manusiaku, kata Allah. Silakan kamu menipu para jin dan setan-setan aku, tapi aku tidak akan bakalan tertipu, kata Allah. Ayo, jadi jangan anak menipu lah. Paham kan? Ada kah? Nah, gue kata ini ada kah? Hah? Jadi pilihan maksudnya ulun tadi itu bujur-bujur beribadah dengan Allah. Jangan nak menipu-nipu. Tuhan kalau ditipu. Ini banyak manusia, para alim ulama, para habaib, para guru-guru banyak yang tertipu. Kenapa? Dia sendiri menipu dirinya sendiri. Gancang nih, gugur, dibujulok. Ayo, kalau zuhur tepat waktu nih bagi ibu-ibu yang kebanyakan, bagi laki-laki juga banyak. Tawai ulun pistol juga, tawai, tapi orang kelima, orang 10, cukup pelurunya lian, ini 12, kosong lo gigi, tapi minta kasat tak ulun kalah, gayaan lah, maaf lah. Ini kalau zuhur tepat waktu itu namanya ibadah, tapi kalau zuhur jam 3 ada digawi kewajiban, digawi bunyinya apa? Terpaksa. Innaka intajarhum yuduli ibadaka, ibadah mereka tidak sampai pada Allah. Wala yalidu ila fajr, kepala sama dengan Nasrani dan kafir juga. Jelas? Karas itu sudah.
mau digelining karos lagi pertanyaan. Maaf sedikit lah mungkin. Ulun ini bisa memberikan contoh, tapi kalau tidak sebagai contoh, ulun sendiri yang masuk neraka. Banyak para ulama, para guru-guru bisa memberikan contoh, tapi tidak sebagai contoh. Allah martabatalillah, Allah kadang meridai atas orang itu. Walaupun apapun orangnya, apapun pangkatnya, ulama siapapun, tapi beliau tidak bisa memberikan contoh, tapi beliau tidak bisa sebagai contoh, beliau sendiri yang masuk neraka. Berat. Ulun pernah mendatangi Abah Sakumpul, mendengar mereka sidin. Ujar ulun ki apa hendak jadi wali itu kayak apa? Jawaban Abah Sakumpul apa? Lapah nangai nyawa jadi wali. Kalau kawan yang jadi wali banyak yang diatur. Bikin harus jadi wali di sidin. Ada kegampangan, nang jadi guru bikin lapah biar. Bila pian beribadah kepada Allah, tadi zuhur jam 2:30, begitu azan datang, niat nak sembahyang nih zuhur, azan datang, betukang masih nih, betukang, nak sembahyang zuhur, azan datang, lalu, ya penijar tanggung nih, digawe nih tanggung, hendak digawe kayak hendak digawe, waktu datang, kada digawe, ini pulang kayak apa tanggung. Lalu terbebani bagi pian harap sholat, jangan harap pian mencium baunya surga. Ini haram tu alayya wa dakhulul jannata qabla. Aku haram dan umat Muhammad jangankan mencium surga, apalagi masuk surga. Itu ya kalau terbebani, kada gampangan. Jangan meremehkan. Ayo. Harus benar, harus segini dulu ada karas. Berat. Atuhnya di tadi takdirnya aja, belum pada kembali mikir lain. Hanya kita berdiri betulnya aja, belum lagi kalian mau sampaikan. Makanya kalau kita sudah cinta dengan Allah, paham dengan ilmunya Allah, begitu kita sembahyang dengan Allah, mantap sembahyang kita pada Allah, hakikatnya, tarikatnya, marifatnya, tasawufnya sudah mantap bagi dia. Hawas kata malaikat. Kenapa dikata hawas? Dia mantap ahli tasawuf. Awas kata malaikat. Kenapa awasnya? Nanti suatu saat kamu akan apa? Tidak akan timbul akhlakmu kepada Allah. Karena sudah patuh, tidak akan beradab lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan haram tu alayya. Paham? Umpama, maaf. Kalau sama panjenengan, jadi apa panjenengan? Kalau panjenengan kan akrab sama kulo, lalu kalau kurang sopan sama panjenengan, padahal kan panjenengan sama kulo kan sama pada akrab. Sampean panjenengan bercanda sama kulo bercanda sama panjenengan, tapi kulo nggak beradab, nanti kulo kurang ajar. Panjenengan nggak muring-muring, tapi hati panjenengan yang muring-muring. Apa bu? Jangan harap bu, penceramah kan harus panjang. Sakit bu muzawid tapi sing halus bu, kalau sing kasar itu pulang ngetos. Bahasa Lombok enak, biar ngajari. Nah, begitu kita kepada Allah karena sudah dekat dengan Allah, patuh dengan Allah, hati-hati kalau lengah hati kita kepada Allah. Ini yang paling berat. Contoh, Allah sangat sayang dengan kita. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah. Di mana dalil Allah pemurah dan sangat sayang? Salat subuh 2 rakaat, ujar Allah, kalau ku bangun, kalau ku suruh kamu salat subuh itu 4 rakaat, mungkin kamu kurang khusyuk. Yang 2 rakaat aja kamu sudah nggak khusyuk. Kenapa? Habis salat isya kamu tidur sudah lupa dengan Allah, 6 jam lupa dengan pada Allah. Bangun daripada tidur kamu capek dan rengkot badanmu. Aku tahu kata Allah bahwa kamu tuh nggak mampu karena kamu ringkut dan capek. Saking capeknya kamu ringkut, mata kamu agak ngantuk, maka aku berikan salat itu 2 rakaat salat subuh. Itu pun masih kada dikerja. Kaum berkata, ya arhamar rahimin, irhamna wa'afina wa'fu'ana
wa 'alal imani wal islami kamilaini jam'an tawaffana. Subuh ya kaum, masih ke Melandau lagi nya. Melandau arti juga kah? Melangkung. Ya ada kisah ulanglah nih kisah, maaf. Di dalam masjid itu kan balima sudah diampihi sidin. Amir masjid ini ampihi Pak Imam. Balima sudah diampihi. Kenapa? Katuanya ngarannya Dawam, sekretarisnya Ibrahim, bandaranya Musa. Balima sudah diampihi oleh ketua tamir masjid mengampihi Pak Imam. Kenapa? Ada tabur ketua umum. Jadi dia dibaca. Nih datang siapa Pak Imam? Ujar si anu ketuanya siapa? Ketuanya ngarannya Dawam. Bandarnya siapa? Ibrahim. Sekretaris siapa? Musa. Oh, jenang ke-6 ini. Kayaknya aku jadi imam. Dia dibaca. Inna hadza suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, dia Dawam, aku kan tak buat. Kalau tak buat Musa yang Ibrahim tak buat, aku tak buat. Wah, ampihi sih. Muar aku jangan ampihi sih. Lalu datang si pulang. Nah, aku pun diambil sih semua jadi imam. Sekarang aku yang jadi imam. Datang yang ke-7. Siapa ketuanya? Ketuanya Dawam. Bandar siapa? Ibrahim. Sekretaris siapa? Musa. Beres dia yang ke-7. Orang ke-7 aja jadi imam. Inna hadza suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dawam ketuanya. Wah, itu si Dawam. Ini buat untuk aku selama-lamanya. Ya Allah. Sama pada pada umolnya. Kan orang bahar itu pilihnya jadi, maaf lah, di zaman dulu itu kalau anak jadi kaum jagau. Wah, ini kata kalau lagi jagau ilmu nanti cari. Itu bahari kisahnya. Jangan di Hamuntai itu kisah, ngerti apa bahasa Hamuntai? Hah? Ngerti ada? Hamuntai itu kan bahasanya Pilat. Nya tuh karena bahasa Hamuntai. Berapa aneh ya? Nanti pikun nanti bubuk ya. Mintanya nombok ya. Maksudnya aku ambil nomborok nih, maksudnya gitu kan. Nah, itu bahasa Hamuntai. Jadi di Hamuntai ini lain pulang pian. Ngaran sidin, maaf pun ada yang sama. Ngaran sidin Abdurrahman. Maaf pun ada yang sama. Jadi Abdurrahman ini sidin Pilat bahasanya. Jadi imam. Ayatnya maghrib bisa subuh pasti nang alam nasrah. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na angka wicika. Alladhi angkada jahra. Wa rafa'na laka dzikra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza fadhaq. Jangan seikum. Pak Haji jangan ada kan, aku nantuin bisa jenalin bisa lagi lah di sini. Artinya aku nangitulin bisa, nalin bisa lagi. Terus juga aku jadi imam di sini. Seorang pulang masalah. Nah, jadi carilah Pak Imam tuh yang pasih. Nah, biar Tuhan sidin kada pasih, cari nang pasih supaya kita nyaman. Contohnya aja, oh maaf, mau ada bugis maaf lah. Ada juga ulun tuh datang, saya pangaran pian, ngaran ulun Pak Haji kalau ulun sambat kena pian tawakan ulun, saya pangaran pian. Ngaran ulun anu apa sambat aja orang sambat ngalun yang kita kan dia siapa ngarannya Wak Tunggang tak apa kalah ngaran Wak Tunggang aslinya siapa Abdullah jauhnya Wak Tunggang bila membaca Wak Tunggang nanti di padang masa dipanggil Wak Tunggang siapa namamu Wak Tunggang di sini Abdullah apa tadi apa ngarannya Abdurrahman misalnya Abdurrahman. Siapa namamu? Abdurrahman. Di sini catatannya Kuat Tunggang. Hari-harinya Kuat Tunggang. Dia tahu Kuat Tunggang. Sedangkan catatan Abdurrahman. Geser. Terakhir panggil. Siapa lagi namanya? Kuat Tunggang. Siapa namamu? Kuat Tunggang. Di sini beda. Geser lagi. Akhirnya tutup pintunya, tinggal di luar. Sama dengan baca Quran. Apabila baca Quran, Allahumma tawil umur di dunia, ya Allah Tuhanku panjangkan umur di dunia. Tapi dibaca alif, Allahumma tawil umur di dunia, ya Allah ya Tuhanku panjangkan gigiku di dunia. Sama. Allah Rabbi Karim. Kita lanjut tadi. Sampai jam berapa kan tahun ini nek.
Kemudian kita berdiri tadi tegak berdiri. Salli farda juri arba rakaatin mustaqbila qiblati adam. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kata Allahu akbar tasabduh hanya. Haknya tasabduh. Maqasidin hamdah. Allahu akbar. Nah, haknya tasabduh sudah. Allahu akbar. Berkiamnya tangannya ke ini. Apa itu? Ini tangannya ke ini, Bu. Ini jempol di sini bulan. Ke ini bulan. Nih jempolnya ada makna, Bu. 10 jari ada maknanya. Nih, ya Allah jangan korubahkan hatiku. Tangannya begini. Jangan kayak ini menyikut kawan higa. Jangan. Sama nang baudo tadi itu. Kan baudo itu kan banyak kalau keran sudah turun, mus dan kayak itu. Itu lain udo ngarannya. Nah kayak ini ikut orang baudo tuh ke atas kayak ini kayak ini. Udo tuh tangannya berdiam, nang ini, nang kini nang mus nang jalan. Itu sama itu. Ini udah mau nih. Banyu ini baju disipak baudo, mau menyipak banyu. Udo lain tuh. Udo tuh disentuh, dijapai, tuh udo. Amun kada disentuh tuh belum udo ngarannya bermain banyu. Jadi Allahu akbar. Kita baca doa kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi buratawasila. Itu kalau wajjahtu wahil lagi atar samawati wal arda. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati bahwasanya hidupku wa salatku wa nusuki hidupku wa mamaya matiku lillah untukmu karena Allah bukan karena siapa-siapa. Tujukan hati kita kepada Allah. Nah kemudian kita membaca Quran. Ini para bulan Ramadan nih hati-hati. Para ustadznya terserah ulunnya lagi. Ustadznya ustazahnya terserah. Harap nih tarawih. Jangan satu napas. Sab'al masanya Al-Quran al-Azim 7 pernapasan 7 perhentian. Kenapa dibaca satu ayat satu napas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan lupa orang dijawab. Sab'al masani Al-Quran. Sab'al itu 7 pernapasan 7 perhentian. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kenapa dibaca? Santai, jangan buru-buru. Allah memeriksa hati bukan gerakan sholatnya. Aku aja situ kan cepat untungnya aku situ aja terawih. Akas bulik situ aja, situ lambat kan dia. Siapa ngarannya? Oh situ imam, wah lambat tuh jar. Banyak kan itu. Anak-anak ancak tarus. Coba pian bojo-bojar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyamannya? Hah? Itu orang yang kada beriman. Amun orang beriman makin hanyut suaranya makin nyaman. Ulun aja dah dalam maut. Jujur, begitu orang hendak banu, hendak jadi imam atau dalam maut orang sana, ustaz, lama pi kau tidak boleh sini. Anak ajan itu larangnya. Di sini orang ajan harus orang wali. Kalau kata wali yang ajan, wali aja harus ajan. Wali harus ajan. Orang ajan aja harus wali. Kalau kata wali yang azan, dah dalam maut, pada kegampangan. Amun kata wali yang azan. Mungkin kita sini ipai ada berataan. Nah di kita iya amne ini hendak mengikuti mikrofon ditariknya
Kada boleh jadi wali sini. Kada boleh azan sini. Kalau orang azan di sini orang wali, azan aja kan dibolehkan, apalagi di imam. Ayo. Di sana itu di Yaman itu darah maut pian Masya Allah. Kalau inya orang tuh bacaan atau sesuai kampungnya, kalau membaca surah pendek makmumnya kabur. Tapi kalau di sana satu sholat maghrib aja, pian pernah ke sana, coba ke sana kalau pernah. Kalau sholat isanya setengah juz Quran. Ayo, ngarannya kan hadral maut, di sini hadral mati. Makanya di sana suaranya ada dan maaf kisahnya lah. Jika kita tuh menghidupkan kayak itu, cintakan man ahabani ila ahabani, orang yang cinta dengan cinta, insya Allah ini cicintaan. Orang cicintaan tadi akan ada lagi. Contohnya aja, nah sudah imbang kawin dah dapat cintanya luar biasa. Sudah tua berubah hilang cintanya, ada badat lagi sudah. Mainnya aja ulakan pang wah seorang situ. Mijak diulang antarus. Ada tangan kah aja, ada melihat kah aja. Tuh bini nangka itu kalau saya sedikit tunjur bahkan. Ngali-ngali. Jadi kemudian lanjutkan. Kemudian kita surah Fatihah selesai. 7 pernapasan 7 perhentian. Kemudian kita rokok. Allahu Akbar. Nah, rokoknya kita itu puji subhanarabbil azimi wa bihamdi. Kenapa dalam takbir semuaan orang sembahyang tuh kenapa itu yang beda? Sami Allahu liman hamidah. Mestinya Allahu Akbar juga. Kenapa beda? Kenapa beda? Itu antara zahir dan batin kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan kalau sami Allahu liman hamidah kan dibaca lagi hendak berdiri Allahu Akbar juga. Kenapa sebutin itu aja beda? Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memuji dan didengarkan yang memujinya. Puja dan puji sama, mendoakan sudah mendoakan. Itu beda, itu namanya beda. Kayak apa hati kita nak Isra wal Mi'raj. Kita cinta dengan Isra Mi'raj tapi kada melakukan dengan Mi'rajnya. Guring melandau, uyuh, mengantuk macam-macam. Contohnya aja di si anak nak bangun. Ampi sudah manok mama mainan, Andi sudah sekolah, kadang belum ngantuk, anak mainan, garak pulang, nak bangun, ada pulang mainan, ampi anak mainan sekolah mandi sudah, kadang sekali lagi kayak itu pulang jawabannya, yang ketiga marah ada mama, pasti marah kalau mama tuh, sekolah ada kan, anak ada kan sekolah, tidak ampi sekolah. Marah, datang lagi mau mukul, sama gilanya. Sekarang kita ambil fitrah Isra wal Mi'raj. Di situ ajan, di situ ajan, di situ ajan. Orangnya masih di tukang lagi. Artinya kan? Situ ajan, situ ajan, situ ajan, masih di tukang. Marah ada Allah. Sudah 3 kali kumandang azan, masih di tukang. Marah ada Allah. Nang keempat Allah marah. Di sini kayaknya ada perang mahsyar. Paham? Paham kan ada kah? Awak mah. Ya. Jadi bila sudah mendengar ajar, cintakan hati kita kepada Allah. Jangan Allah tuh santai, aku menunggui. Bujuran Allah tuh menunggui. Jakanya zuhur ke 4 rakaat atau 4 rakaat. Ketika di dalam perjalanan kita dalam musafir, aku aja dikurangi. Zuhur ke asar dijamak, aku aja sih mengadangi. Itu pun kan menggawi. Ungang ada kah? Ungang ngasih kah ungang? Tahu deh ungang. Dia bertahu. Aku aja Allah mengalah dalam musafir zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dijamak zuhur ke asar. Aku aja Tuhan menghadangi. Itu pun kan menggawi lagi. Bujur kata-kata. Bulik lah kan ya. Ayo. Saking Tuhannya sayang dengan umat Muhammad, saking Tuhannya cinta dengan Muhammad, jangan sampai umat Muhammad terjerumus ke dalam neraka jahanam. Itulah Allah saking sayangnya. Yuhibbunahum kahubbillah alladzina amanu asaduhu billah. Aku dengan sayang dan cinta kata Allah dengan umat Muhammad. Kenapa mereka tidak cinta kepada aku? Aku menunggu kedatangan mereka, tapi mereka tidak akan menunggu kedatangannya Allah.
berat. Ayo saking hakunnya si Din, amun sini kada hakun mah Allah tuh maha pemurah, ukarasi sini, rakawa ikam harus dhuwur 4 rakaat. Da parut masih kamu tulis tadi kamu sini di perjalanan, ukarasi 4 rakaat dhuwur, rakawa. Tapi ngara Allah pemurah, penyayang, pengasih, silakan zuhur 2 rakaat dijamak ke asar 4 rakaat. Hakun. Asar ke zuhur hakun. Dalam musafir. Ulun ada membaca di Kanzul Aros kitab Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ketika sakit terakhir beliau hendak mengambil sakaratul maut. Anak Nabi itu Fatimah melihat, kenapa Abah zuhur kada sembahyang? Padahal Sidin kada pernah meninggalkan sembahyang. Kenapa asar kada sembahyang? Kada pernah meninggalkan. Kenapa kada waktu itu Sidin tinggalkan sembahyang? Fatimah menangis melihat Abah. Ya Abah, cara bahasa kita, kenapa pian zuhur kada sembahyang, asar kada sembahyang, maghrib ulun lihat kada sembahyang? Kenapa pian? Sekalinya apa? Tapi yang ditiru lah, kurang sakaratul maut nih tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya 1 uduk sih sampai ke subuh. 1 uduk 5 digajiin. Zuhur hendak di maghrib sudah menggawinya, hendak maghrib baudu sih dia, habis wudu salat zuhur, habis salat zuhur lanjut asar maghrib, lanjut maghrib isya, habis isya subuh meninggal. Langsung digawi sidin, jangan kena laten anak aku nak mati nah, mau lah gitu. Makanya kita ini semua ada amal ibadah. Di dalam diri kita ini ada amal ibadah, cuman kita kada tahu ibadah. Ini ada naucuk. Nih kalau memotong koko tunjuk kasini dulu, kasini. Ini bibinya lakian sama, hanya kasini atau dibawa ke atas boleh. Tunjuk dulu baru kasini, kasini. Pahalanya sama dengan orang sembahyang. Nah ini paling gila banget. Mun kayak itu gue aja, udah motong koko aja, ada di sembahyang. Gila banget itu. Kita potong pelangko kok asal sembahyang gitu. Salah nih itu. Artinya sama nilai orang tahiyatnya nah tahiyat nih. Sama nilai pada sembahyang. Itu adabnya potong kok. Semua ada amal dari kita itu. Ini manusia ngalih ini nambah apa? Gagal paham nih ngalih. Jam berapa sudah? Paluk sudah nah. Kayaknya dia hendak lebih jelas Sabtu bulan depan datangin sini udah Pak Haji ini ulun aja dia lagi tambahan. Datangi ini ibu-ibu udah Pak Haji ini nah majelis sidin ulun siakan tiap bulan. Beres. Yang penting ulun sehat, lebih kelusah. Begitu, kamu tadi kurang. Nah, ulun lanjutkan. Sami'a Allahu liman hamidah. Maha mendengar orang yang dipuji. Siapa yang dipuji? Hamba dengan makhluk tadi. Makhluk siapa? Makhluk Allah. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Sujud. Apa nanti baca sujud? Apa aja? Kami pilih. Lain kah? Oh lain kah? Kalau wae luput juga. Mau sabar dulu pun pertama dah uangnya. Waktu kita sujud subhana bi'ala wa bihamdi. Pujian kepada Allah kepada kita. Ketika Nabi waktu sujud kata Allah, "Erpa Muhammad, angkatkan kepalamu." Apa yang kamu pinta? Apa yang kamu pinta? Erpa, angkatkan kepalamu. Nabi enggan mengangkatnya, masih nak sujud dari Allah. Saking nikmatnya sujudnya kepada Allah. Kenapa? Orang yang sujud itu Allah menunggu dengan rahmatnya Allah. Tadi kita kada tahu nih, kayak apa itu? Kada tahu. Orang yang sujud itu ditunggu oleh rahmatnya Allah. Sujud. Erpa engkau Muhammad, angkatkan kepalamu. Apa yang kau minta? Nabi enggan mengangkat kepala. Pelan. Air mata keluar. Kata malaikat Jibril, "Hei Muhammad, kenapa kau tangiskan? Silahkan kau keluarkan air matamu, mulai dari dosa-dosamu, mulai dari air matamu." Kata malaikat Jibril,
Air mata itu bening keluar dari mata Rasulullah, menangis Rasulullah, itu dosa-dosanya Rasulullah keluar dari mata. Padahal Rasulullah kasihnya Allah masih keluar dosa-dosanya mata dari matanya Rasulullah. Ayo, kenapa? Rasulullah bukan mikirkan di sini, mikirkan umat. Apa yang dimohonnya? Rabbi firli, wahai Tuhan kau ampuni aku. Wajiburni, beri aku petunjuk. Warhamni, beri kasihannya aku. Warfa'ni, angkatkan derajatku. Warsukni, beri Tuhan aku rezeki. Memohon kepada Allah. Wahdini wafu'ani, berikan aku kesehatan badan. Berdoa sambil Allah. Ada nang ketok, cari aja sini, ada nang ketok. Aduh ini ngaku pang. Ada nang ketok. Cari aja, manakah? Oh asal baca aja kalau menurut ibu koi aja. Ada pula sudah Tuhan. Angkatkan kepalamu. Misalnya wahdini wafu'ani, berikan aku kesehatan badan. Sihat orangnya, duitnya banyak, sugih nyaman kalau. Ini sihat, berduit kada. Berduit banyak, orang stok. Sama juga. Kenapa sebab? Karena bacaan doa tadi di situ tampaknya pintu rezeki. Pak engkau Muhammad, angkatkan. Contoh ke Nabi apa itu? Apa ini? Maaf, ngaran lupa ulun nah. Apa ini? Ketika sujud lo, kalau ngaran lagi kata-kata maaf. Ketika sujud kata Allah malaikat, angkatkan kepalamu. Wujud sidin, andai kata amas di muka itu, di muka sujudku itu andai kata amas. Gunung yang kecil itu andai kata emas. Imam Ghazali maaf nah dapat sudah kata jadi Imam Ghazali kata malaikat angkatkan kepalamu ketika sujud. Imam Ghazali mengangkat berkata dalam hati beliau, andai kata bukit yang di depanku ini jadikan Allah emas, kusumbangsihkan emas tersebut, kusumbangsihkan. Begitu mengangkat kepala jadi emas beneran. Diciduk, dibagikan tiang Madinah, emasnya Imam Ghazali. Dibagikan sampai berapa tiang di Madinah, sampai berapa tiang Makkah dibagikan emas jadi tiangnya. Sampai di kampung-kampung dibagikan oleh Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali menulis untuk mensedekahkan emas tersebut, ketika menulis datanglah seekor lalat terabang menulis, pas titiklah keringat Imam Ghazali di ujung penanya. Ditahannya napasnya. Datang lalat mengisapnya sampai kering, kenyanglah lalat tersebut, terbanglah lalat. Malamnya Imam Ghazali bermimpi ketemu dengan Allah. Allah menemui Imam Ghazali. Imam Ghazali prasangka dan berburuk-sangka, dikira tadi sumbangsih tadi sebabnya inya merasa senang dan gembira. Dia dua kali ditemui lagi, rasanya itu lagi jawabannya, rasa senang dan gembira. Bukan itu kata Allah. Yang ketiga Allah bertanya, Imam Ghazali, tahukah engkau aku datang kepada engkau? Kenapa? Kata Imam Ghazali, aku termimpi engkau Tuhan. Kenapa engkau menemui aku ya Tuhan? Sebabnya aku sumbangsih itukah maka engkau menemui aku? Kata Tuhan, tidak. Dikira tadi itu tadi? Tidak. Kenapa? Karena engkau membiarkan seekor lalat kenyang mengisap itu. Itu yang kuhargai, sebab kita masuk surga, bukan sumbangsihmu yang engkau makan. Sebab keringat tadilah yang maulah biar masuk. Begitu Nabi menangis dari air mata, sebab air mata itulah yang maulah kita masuk dalam surganya Allah. Al-jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada kegampangan Nabi mengajari kita nang sembrono tetap kamunya lebih pilihnya. Paham sudah? Harus ada itu kalau lah. Harus ada di. Harus ada yang kayak mana Allah. Malah mungkin. Bilanya kan pukul hijau lu bapak. Kita juga nak ulun awak. Ayo. Nah, ketika Imam Ghazali itu menangis tersujud pada Allah, bukan sumbangsih yang dibagikan tadi menjadikan itu mulai masuk surga, tidak, malaikat air dan keringat yang diisap itu tadilah yang dihargai oleh Allah. Kamu membiarkan seekor lalat kenyang memakan keringatmu, itulah sebab kamu menjadikan masuk dalam surga. Di mana amal kita? Di mana? Tidak ada amal kita. Kalau ulun bicara masih itu tidak ada bicara. Ulun kisahkan sedikit lagi yang lain. Kalau orang ini taat kepada Allah, ibadah kepada Allah,
Sembahyang tidak pernah meninggalkan waktu, dalam sembahyangnya tidak pernah. Dia sendiri yang menunggu waktu, bukan waktu menunggu dia. Artinya orang ini dengan taat. Sumbangsinya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Orang datang ke berkunjung ke silaturahim ke rumahnya, orang kada berduit nak pulang ke Jawa dikasihnya duit, orang kada bertiket tukarkannya tiket. Orang kelaparan dimasakannya, orang kada berduit apa, orang hendak ini dibarinya, dibantunya oleh orang tersebut tadi. Ternyata dia di dalam dirinya sudah jelas, aku ini sudah 1000% masuk surga. Begitu dia hendak masuk surga, di padang mahsyar datang malaikat azab. Datang malaikat azab. Pulang, mau kemana? Masuk surga. Hah? Masuk surga. Mana kitabmu? Ini kitab. Begitu dibaca kitabnya, Allahumma la'atini biyamini wa hisabni hisaban yasira. Mana kitabnya? Ada. Dari ujung sampai ke bawah surga semuanya. Wah, hebat juga aja malaikat azab. Surga ini. Datang mereka ramah, satu kelompok mereka ramah datang. Nanya, itu siapa itu? Fulan bin Fulan. Oh, aku udah kitabnya. Mana? Dibaca kitabnya. Allahumma la'atini bisimali wara'i zari. Sekali jahirnya ada. Jahirnya tahu hutang. Gimana tahu hutangnya? Ketika orang mengucap salam, assalamualaikum, mestinya kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tabihi sedikit. Nah ilmu. Ini kata assalamualaikum. Lan. Ayo. Sebab itu tadi nang mulainya masuk neraka terhalang, masuk surga terhalang. Mesti tadi assalamualaikum dijawab dengan wajib waalaikumsalam warahmatullah. Bila orang mengucap assalamualaikum warahmatullah, tambahi wabarakatuh. Bila orang mengucap sampai wabarakatuh, kita jawab dengan yang sama. Lalu kita ada utang dengan orang. Kalau kita mengasih satu kuah mangkuk ke tetangga, ada mungkin mangkuknya kosong kembali kita, pasti ada isinya. Paham? Kalau pian tuh bawa uduk, ulun takon lagi, ini kembali lagi bawa uduk pulang. Kalau pian tuh bawa uduk, teh hijak teh sapi apa yang dibasuh? Jawab. Hah? Kalau pian teh hijak kotoran sapi apa yang dibasuh? Batis, jelas. Sekarang pian bawa uduk, dalam sembahyang satu rakaat, tekan tuh, apa pian ulangin bawa uduk? Sama kalau mau sembahyang lagi, aku ulangi bawa uduk lah. Yang memasalahkan murid, istinja dulu. Hah? Iya Pak. Hah? Ulangi lagi, kacepatan deh pandai. Pian tuh hijak kotoran sapi yang dibasuh, batis. Sekarang pian dalam wudhu, sholat satu rakaat sholat maghrib terkentut, mengulang sholatnya, ambil apa? Wudhu kan? Wudhu lah. Wudhu yang bermasalah kan kentut. Istinja dulu baru berwudhu. Hidupkan sunnahnya Nabi. Apa Nabi ngajari mau pikir ada digawi? Basuh, jamban diadakan di mushola di masjid, ada jamban. Istinja dulu baru hanya ke kantor pulang wudu, kantor pulang wudu lah, istinja lagi. Nah, jelaskah? Terserah dia nak pakai kata terserah. Ulun nyampaikan apa ulun. Itu sunnah Nabi, yang melajari istinja itu Nabi. Basuh kulit, lauhu, warnanya liruhu, rasanya. Wangi lah pian, melihat dulu, dilihat dicium, bau air dicium. Wangi maksudnya langsung menjilat, wangi ada? Mana pun. Bila kada yakin, bila kada hakun berarti kada yakin. Ayo. Pian basuh kulit dah, capai. Istihad kan warnanya, ada warna tahi. Liruhu, warnanya ada, lauhu, baunya cium. Kada ada juga. Masuk ke mulut orang menjilat. Wangi. Ayo. Bila wangi yakin. Ayo, nengang itu. Guru panggil, aku ampun wangi ya, aku seorang bapak. Jangan kena anak menjil, basuh ke sabun. Oh karena sabun. Kita kembali lagi lanjut lagi. Itu iklannya aja, tapi makna. Lihat aja, iklan tapi makna. Nah sekarang, habis itu kita tahiyat akhir. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Ujar Allah, ujar Nabi, ujar Allah, ya Allah jangan aku yang kau berikan salam umatku. Assalamu alayna wa ala ibadis salih. Yang salih umatku kadada. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang bertakwa adalah hai orang Islam yang takwa ada. Adakah? Hah?
orang Islam sembahyang adalah hai orang Islam sembahyang adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai nang bertakwa aja disuruh sini nang ada tawa lagi ya om, nang ada bertakwa ada dipanggil sidin, nang takwa dipanggil sidin, karas benar kamu belum kata kalau lah, ya lu kata karas aja, udah haji bini belakang karas membeli akan nah dua ini sama karas, nyaman aku beli akan orang, nah. Jadi Allah mengucap salam, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Apa kata Nabi? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan aku yang kau berikan salam, umatku. Masih mempertiakan Nabi ke umat. Nabi itu dari awal sholat sampai tuntung sampai tidak sholat sini sampai sini berjalan kemana-mana hendak makan ingat dengan umat. Tidak ada lepas daripada umat. Saking cintanya Nabi dengan kita, kita yang mengabaikan Nabi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujar Nabi, berpisah engkau dengan aku enak. Bila kita mengabaikan apa yang perintahkan oleh Nabi, bila kita mengabaikan akan terpisah dengan Nabi. Nabi tidak akan mengaku umatnya. Allahumma inni asbahtu laka wa ashadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka birahmatika ya arhamar rahim. Jangan harap dia mengaku umat Nabi Muhammad kalau Nabi tidak mengakui umatnya. Jangan harap Allah akan mentelakinkan orang yang akan itu. Kalau kita Nabi Muhammad cinta dengan kita, cinta dengan Nabi kita, maksudnya kita cinta dengan Nabi, Nabi cinta dengan kita, Allah sendiri yang mentalakinkan akan kita. Maulah kita bertahan, kenapa kita? Itu ulama yang terakhir, awal akan mengerti, di akhir hayatnya akan mengerti. Itu janjinya Rasulullah. Itu kalau nggih Pak. Coba kan dia beli. Nah, sampai situ ulun singkat. Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Kenapa di situ dibuat kada tak buat Sayyidina ada? Kan ada kata Sayyidina. Kalau Sayyidina, kalau dibuat Sayyidina kenapa? Nabi tidak pernah membaca Sayyidina. Karena aja Nabi, aku kada membaca Sayyidina, menangis, maka kalau aku buat kada aku buat Sayyidina. Kama salaita ala Ibrahim. Ada aku buat pakai Sayyidina. Kenapa? Aku menangis di situ. Karena Ibrahim itu ada gudangnya ilmu. Banyak menangis di situ. Nabi berkata sedemikian. Ila alamina innaka hamidum majid. Ya sekarang wiritan. Ini banyak sudah wiritan. Kalau wiritan Ila ya Rabbi subhanallah atau ya Rabbana subhanallah. Ini gurunya juga ketik tasbih. Ila ya Rabbana subhanallah. Banna 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 banna. Hamla 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 hamla. Lakbar 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 lakbar. Ayo. Siapa gurunya? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang salah itu? Hah? Ulungnya apa yang ada? Bahan laban 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 benar. Lakbar 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 lakbar. Apa lakbar? Pikirkan kan? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Berapa jumlahnya? 3 kali 3 berapa? 99. Asmaul Husna. Ada perlu membaca Al-Malikul Qudus Salam Mu'minun sampai terakhir Zabur. Ada perlu baca. Cukup sudah ditebujur. Itu sudah tertulis nama Asmaul Husna di dalam. Subhanallah itu sudah ada tertulis nama Asmaul Husna. Ya Ghafur, ya Wadud, ya Ghafur. Ada dijanjikan Allah dalam situ dalam tasbih. Ya Hanan, ya Manan, itu ada sudah dalam situ. Alhamdulillah. Apalagi belum menyampaikan. Terserah pian aja, hendak pian tersinggung silahkan. Amun tersinggung ampi, membagus gitu yang benar. Ini lagi. Hendak dipakai, hendak kada. Lu nyampaikan aja. Jadi lepas ulang sudah. Mau tersinggung ke ampi, ulangi esok baik-baik. La ya Rabbi subhanallah. Ulun pernah melihat Habib Ali Al-Jufri bertahlilan. Allazi wa tabnu qulubuhum alla bizikrillah. Allah subhanahu qulub wa annahu la ilaha illa. 3 purutan tasbih habis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bungolnya jangan ada tahun ini, ada tahun ini. Bungolnya Habib apaan itu dia? Nah. Orang berpikir sekali sih tahun ini kenapa bipian tadi bejikan? Ada orang yang berpian tadi kita. Ini ada tahu itu aja biar aja. Di sini kenapa?
Jikirku jisden 45.000 semalaman. Ubaliakan itu berarti kurangnya. 45.000 semalaman. Nah ini berarti kurangnya orangnya. Ubaliakan jikirku ke arwah tidak. Banyak aku tadi kamu jisden. Tahulah hati orang. Makanya jangan nak berburuk sangka. Ini kisah tadi sudah dikisahkan. Nak berburuk sangka nih. Ini mbak kawin kisahnya. Bareng mbak kawin kamar mintuhak mbak kawan awan. Minantuk berkata mintuhak minanton ujian bini yang tukarakan pang durian ujian laki ayo tulak laki nukar durian kada cukup duit nukar durian halus menenggana itu kan pecah duitnya ini halus kada pecah duitnya isi ngarannya tak bawa ke kamar sembunyikan di kamar berdampingan sama mintuhak belum tah malam ini mbak Isa jadi jenam bini buka kaai ujian laki fisik dingai umai jangan umat bungolanya lalu benar nih ujian nabi ini karasi kaai itu pulang di karasi laki nih berdarah kam udah gila benar jangan umat nangin apa ini berdarah-darahan kayak itu jangan umat itu buruk sangka jangan pulang jangan nabi ini cicipi pangka aja manis dingai umanya aja bungolnya gila banget ini kena umat ini mereka itu dia ambil ini tawari pang mama kalau mama hendak nah gila ambil umat kurang ajar aku belum tawarin begitu mamanya buka lawang nah minanto buka lawang oh nampar minanto sekalinya apa kalau main nawarin durian buruk sangka dia buruk sangka besok harinya mintu ikan di muka aku di kamar belakang supan itu deh makanya itu pamali buruk sangka. Nah jadi ulun minta maaf minta reda mudah-mudahan ada hikmahnya malam hari ini penyampaian ulun minta ampun dan minta reda dan minta halal ulun pian kalau kata-kata ulun yang kurang baik awan pian ulun minta ampun dan minta maaf dunia akhirat ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan tausiah dari guru kita. Mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan